Selamat pagi Pak Putra, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Pak Willy, alhamdulillah baik. Puji Tuhan kalau kabarnya Pak Putra hari ini baik. Jadi hari ini kita akan melakukan proses observasi nih Pak. Jadi saya nanti akan melakukan observasi di saat Bapak melakukan proses pembelajaran. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya ingin menginformasikan bahwa proses kita nantinya akan direkam sebagai penilaian untuk saya. Apakah Bapak berkenan proses ini direkam? Iya, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih untuk kesediaannya. Sebelum itu boleh saya minta RPP-nya Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Oke, Bapak, dari proses observasi kita hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dari proses pembelajaran Bapak hari ini apa Pak? Jadi tujuannya ada dua Pak. Oke. Yang pertama, peserta didik mampu memahami beberapa algoritma proses sorting atau pengurutan. Kemudian nanti yang kedua, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses pengurutan itu. Oke, jadi berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pagi hari ini. Oke, sebagai tugas saya sebagai observer pada hari ini, kira-kira nih Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan atau yang ingin saya amati dari proses pembelajaran Bapak pada hari ini? Oke, yang ingin diamati itu adalah proses pelaksanaan pembelajaran diferensiasi konten Pak. Bagian konten. Jadi yang ingin dikembangkan dan ingin diobservasi itu adalah tentang proses pelaksanaan diferensiasi kontennya gitu Pak ya. Oke, untuk mencapai hal tersebut, kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan nih Pak untuk proses pembelajaran hari ini? Saya menggunakan metode PBL, Project Based Learning. Kemudian pendekatannya menggunakan pendekatan diferensiasi konten. Semoga nanti proses pembelajarannya berjalan lancar dan juga apa yang mau dikembangkan bisa meningkat. Kalau menurut penilaian Bapak nih Pak, dari 1 sampai 10, 1 itu kurang sekali, 10 itu bagus sekali. Penerapan diferensiasi konten yang sudah Bapak lakukan selama ini ada di angka berapa Pak? Sekitar angka 6 atau 7. Oke, 6 atau 7. Kira-kira mau ditingkatkan ke angka berapa Pak? 8. Oke, ke angka 8. Jadi semoga nanti proses pembelajarannya ketika saya observasi bisa menunjukkan peningkatan dari 6 ke 8. Baik. Oke, itu. Jadi silakan nanti Bapak setelah ini kita menuju ke kelas bersama-sama untuk melakukan proses pembelajaran dan saya akan melakukan proses observasi. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari pada hari ini bisa mudah untuk pemahamannya. Silakan salah satu pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah itu saya ingin lakukan absen dulu. Nampaknya ada beberapa siswa yang saya lihat tidak hadir. Saya absen hari ini, yang tidak hadir berapa orang? 3. 3 orang. Siapa aja? Ivan, Nabila, Ivan, Nabila, dan Renjani. Ivan keterangannya apa? izin. Nabila? Izin. Renjani? Izin. Oke, berarti keterangannya izin semua ya. Ya, Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya minta kalian untuk berdiri dulu. Silakan cek kerapian dulu. Lihat kanan kiri apakah ada sampah. Jika ada silakan dibuang. Jika tidak ada, cek lagi kerapian kerudungnya, baju dan celananya. Begitu juga tempat duduknya ya. Sudah dicek? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah silakan duduk kembali. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang algoritma standar
pengurutan atau sorting. Sebelum kita memasuki materi, kelihatan ya slide-nya ya? Sebelum kita memulai materi, silakan bawa HP kan? Silakan kalian scan barcode dulu. Silakan kalian isi tentang eksplorasi perasaan kalian. Silakan. Kita nyanyikan dulu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dipersilakan untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, pada pembelajaran kita hari ini, tentunya setiap apa yang ingin kita lakukan selalu ada tujuannya, termasuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik atau kalian semua diharapkan nanti mampu memahami beberapa algoritma proses sorting atau pengurutan. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien di dalam proses pengurutan atau sorting ini. Nah, pernah nggak kalian mencoba mengamati dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan dalam kelas deh? Pernah nggak kalian mengamati beberapa hal di sekeliling kalian? Misalkan, pada buku absensi di kelas, setiap penulisan nama peserta didik selalu diawali dengan nama yang berinisial A sampai Z. Pernah? Ya. Pertanyaannya, kenapa nama absen diawali dengan inisial A dan Z? Kenapa? Tujuannya apa? Agar apa? Urut dan mudah untuk dibaca dan juga dicari. Bagaimana jika penulisan nama di absensi dilakukan secara acak? Rumit ya. Kemudian efisiensi dalam misalkan mencari nama juga akan lama atau susah ya. Kemudian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pengurutan atau sorting? Apa? Menyusun. Misalkan nih, ada sebuah kasus ketika sedang baris berbaris, kita diminta untuk mengurutkan barisan berdasarkan tinggi badan. Apakah itu termasuk pengurutan atau sorting? Termasuk. Kenapa? Karena berdasarkan tinggi badan. Oke, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Ice breaking adalah sebuah game yang tujuannya untuk melatih fokus kalian supaya nanti pembelajaran lebih mudah untuk pemahamannya. Ice breaking-nya adalah tepuk dan tangan. Apabila saya mengeluarkan perintah tepuk tangan, berarti kalian tepuk tangan. Tapi kalau saya hanya mengeluarkan perintah tepuk, kalian jangan tepuk. Atau saya keluarkan perintah tangan, kalian jangan tepuk tangan. Bisa dipahami? Bisa. 1 kali tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan. 1 kali tepuk. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. 1 kali tepuk tangan. 2 kali tepuk. Nah, makin banyak ya konsentrasinya. Konsentrasi ya. 1 kali tepuk. Oke, berikan tepuk tangan semua untuk kita. Jadi sudah mulai fokus ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu pengurutan. Apa itu pengurutan? Pengurutan merupakan proses untuk menempatkan atau menyusun elemen dalam barisan array pada aturan tertentu. Array di sini adalah susunan dari elemen-elemen. Di dalam tik ada 2
metode penyusunan data, yaitu secara ascending atau menyusun data dari terkecil ke terbesar, dan descending, yaitu menyusun data dari besar ke kecil. Selanjutnya, konsep atau strategi dalam pengurutan itu terbagi menjadi beberapa. Salah satunya yaitu selection sort atau pengurutan pilihan. Secara konsep, pengurutan ini paling sederhana di antara algoritma pengurutan yang lain. Pengurutan ini bekerja dengan cara mencari elemen yang paling kecil dalam array. Artinya, selection sort memiliki ciri-ciri yaitu mencari elemen terkecil di dalam sebuah array. Kemudian, memindahkan ke posisi pertama. Selanjutnya, algoritma akan mencari elemen terkecil kedua dan menempatkan ke posisi berikutnya. Hal ini akan dilakukan terus sampai elemen pada array telah terurut. Pengurutan sederhana yang digunakan untuk mengurutkan komponen elemen n dari sebuah array dengan ukuran n. Pengurutan ini bekerja dengan membandingkan satu demi satu elemen dan mengurutkan elemen-elemen tersebut berdasarkan nilainya. Jadi, bisa dipahami materinya? Bisa. Ingat ya, ciri-ciri dari selection tadi apa? Mencari? Iya. Ciri-ciri insertion? Menyisipkan. Kemudian menggunakan elemen 2 sebagai pembanding dan seterusnya. Ketiga, yang bubble? Iya, membandingkan elemen secara satu per satu. Baik, masuk ke linknya join myquizzes.com nih ya. Silakan gunakan handphonenya. Di situ nanti kalian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ya. Kita mulai. Siap? Udah itu, udah selesai. Sudah? Kita lihat. Otabayu urutan pertama, kedua Yusuf, ketiga Adrian. Oke. Jadi hampir berapa persen? 77% dari kalian sudah paham ya tentang materi yang saya berikan. Berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah aktivitas. Sebelum kita melakukan aktivitas ini, silahkan kalian membentuk kelompok dulu. Silahkan. Saya akan membagikan sebuah lembar aktivitas untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, perhatikan ya, saya akan coba jelaskan apa aktivitas yang akan kalian lakukan. Di situ, skenario aktivitas ini atau permainan ini adalah kalian akan diberikan beberapa kartu bertulisan angka 1 sampai 10. Ke 10 kartu tersebut kalian kocok dan letakkan di dalam bentuk barisan di atas meja dan dalam kondisi tertutup. Kalian harus dapat mengurutkan semua kartu secara menaik atau ascending. Kartu yang berada paling kiri, barisan harus yang paling kecil. Untuk mengurutkan, kalian harus melakukan serangkaian pertukaran. Pertukaran dilakukan dengan membuka semua kartu. Jadi tadi posisi tertutup silakan dibuka. Apabila diperlukan kalian dapat menukar
posisi kartu tersebut. Gunakan konsep atau strategi algoritma pengurutan yang disampaikan pada materi barusan. Kemudian, hitung berapa kali kalian melakukan pertukaran kartu tersebut. Sebagai data pembanding konsep atau strategi mana yang paling efektif dan masukkan perhitungan di dalam tabel ini. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini silakan untuk bahan eksplorasi penambahan materi. Jadi kalau kalian masih bingung dengan materi yang saya sampaikan, bisa kalian lakukan scan atau kunjungi link yang sudah tertera di depan. Silakan laksanakan. Ya? Gimana? Yang insertion shot. Insertion shot tadi itu adalah menyisipkan, ya, kemudian menentukan elemen kedua sebagai Pembanding. pembanding. Ini sudah arahnya ini ya, barisan arahnya. Jadi kita tentukan dulu yang ini, elemen 2 sebagai pembanding. Apakah dia lebih kecil dari elemen 1? Tidak. Tidak, berarti tidak terjadi perubahan ya, atau pertukaran. Lanjut ke elemen ketiga. Apakah dia lebih kecil daripada elemen 2 dan 1? Iya. Ya, berarti turun dulu, geser, pindah ke sana, disisipkan ke sana. Ya. Tadi sudah berapa? Elemen 3 ya. Sekarang elemen 4. Apakah nilai elemen 4 ini lebih kecil daripada elemen di bawahnya? Iya. Ya, berarti keluarkan, geser. Tadi sudah elemen berapa? 2. 3. Sekarang elemen 4. Ini elemen ini, apakah dia lebih kecil daripada elemen ini dan ini? Iya. Iya. Apakah dia lebih kecil dari elemen 1 sana? Tidak. Tidak, berarti disisipkan di antara 1 dan 5. 5. Selanjutnya ini lagi. Dikeluarkan dulu, set. Bandingkan dengan yang ini gitu. Iya, berapa sudah pertukaran? 4. Lanjut lagi yang ini lagi. Iya. Berapa? 5. Mana lagi? Lanjutkan dengan ini. 6. Terus? Ini 8 dulu, sesuai urutannya 8. Iya. Berapa? Berapa pertukaran? 7 kali. Ini belum masuk. Berarti 8. Ya, 8 kali pertukaran. Oke. Tinggal bubble. Ya Pak, tapi udah ketemu hasilnya. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, ini enggak, 7, 8, 8. Oke, sudah semua melakukan permainannya? Jika sudah melakukan permainannya, silakan lanjutkan ke diskusinya. Strategi paling bagus yang paling terbuat untuk menggunakan pertukaran teks sedikit. Sudah? Maksudnya? Oke. Berapa kali yang didapatkan? 6 kali. Oh, selection dan insertion sama ya? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? 3? 4? Oke. Sudah semua ya? Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami tentang tugas yang diberikan tadi. Yang pertama, apakah permainan tadi masalah pengurutan? Jawaban dari kelompok kami, ya. Yang kedua, Strategi pengurutan seperti apa yang kalian lakukan untuk pengecekan dan pertukaran sedikit mungkin? Jawabannya, dengan strategi pengurutan selection sort dan injection sort. sort. Pengurutan bubble sort. Oke. Dari kelompok lain ada tanggapan? Tidak ada. Oke. Silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sudah melakukan presentasi. Saya harapkan nanti kalau ada tanggapan silakan ditanggapi ya untuk hasil diskusi dari mereka. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Silakan kelompok 3 presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Andrian Rizky Ramadhani. Saya Yusuf Ikhlas Suhada. Saya Robert Wijaya. Saya Okta Budi Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai aktivitas bermain kartu. Kami menggunakan 3 strategi pengurutan, yaitu selection sort, insertion sort, dan bubble sort. Dari ketiga strategi tersebut, kami mendapat jumlah perhitungan yang bervariasi. Seperti selection sort ada 6 kali jumlah pertukaran, insertion sort ada 6 kali jumlah pertukaran, dan bubble sort memiliki 17 kali pertukaran. Dan kami akan menjawab pertanyaan yang hasil diskusi kerja keras kami. 1. Apakah permainan tadi masalah pengurutan? Jawabannya iya. 2. Strategi pengurutan seperti apa yang kalian lakukan untuk pengecekan dan pertukaran sedikit mungkin? Insertion, insert short, dan select short. Adakah kondisi yang membuat kalian melakukan banyak sekali pertukaran untuk mengurutkan kartu secara menaik atau ascending? Ada, yaitu pengurutan bubble sort. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani. Saya Ruder Dania Zulaika. Saya Cut Rahmawati. Saya Jessica Betriani. Saya Siti Latifah. Jadi dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aktivitas bermain kartu. Kami menggunakan 3 strategi pengurutan, yaitu selection sort, insertion sort, dan bubble sort. Dari ketiga strategi tersebut, kami mendapat jumlah perhitungan yang bervariasi, seperti menggunakan strategi selection sort, kami mendapatkan jumlah pertukaran sebanyak 8 kali, dan menggunakan insertion sort, kami mendapatkan jumlah pertukaran sebanyak 8 kali, dan yang terakhir, dengan menggunakan strategi bubble sort, kami mendapatkan jumlah pertukaran sebanyak 23 kali. 1. Apakah permainan tadi masalah pengurutan? Jawabannya iya. Kedua, strategi pengurutan seperti apa yang kalian lakukan untuk pengecekan dan pertukaran sesedikit mungkin? Jawabannya selection sort dan insertion sort. Apakah strategi kalian berbeda dengan yang dilakukan oleh teman kalian? Jika berbeda, apa perbedaannya? Jawabannya adalah iya, perbedaannya terletak pada barisan array dan jumlah pertukaran. Nomor 4, strategi paling bagus apa yang kalian temukan untuk mengurutkan dengan banyaknya pertukaran paling sedikit? Jawabannya dalam menggunakan strategi selection.
Jadi sekian dari presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Jadi dari beberapa kelompok didapatkan hasil barisan array yang berbeda-beda. Kemudian strategi yang digunakan sama, tetapi hasil perhitungan pertukarannya juga berbeda-beda. Misalkan ini di kelompoknya si Yusuf atau kelompok 3. Di sini dengan barisan array yang mereka dapatkan tadi menggunakan selection dan insertion, itu jumlah pertukarannya sama, yaitu sebanyak 6 kali. Kemudian pada strategi bubble itu lebih banyak, yaitu 17 kali. Kemudian ada juga dari kelompoknya Gading, ya. Dari kelompok 2 itu selection, insertion dan bubble itu masing-masing memiliki perbedaan pertukarannya. Kalau selection itu ada 7 kali, insertion dia ada 18 kali, dan bubble ada 22 kali pertukaran. Nah, ini untuk kelompok 1 juga sama. Ternyata ada persamaan antara selection dan insertion sort, yaitu pertukarannya sama-sama 7 kali pertukaran. Jadi kesimpulan ini apa? Dalam aktivitas ini, ternyata strategi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi apa yang kita hadapi. Contoh, dengan array yang sama, terkadang jumlah pertukarannya ada yang sama, ada juga yang berbeda di setiap strateginya. Kemudian, terima kasih untuk aktivitas hari ini. Ya, untuk presentasinya juga cukup lumayan baik. Jadi diharapkan nanti di pertemuan selanjutnya jika ada presentasi dan diskusi lagi bisa jauh lebih baik ya. Kemudian silakan kalian scan barcode ini untuk melakukan refleksi aktivitas yang sudah kalian lakukan. Sudah? Sudah, Pak. Yang lain? Sudah. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memudahkan pengguna dalam menyelesaikan masalah pengurutan dalam kehidupan sehari-hari. Memudahkan kita ya sebagai pengguna untuk menyelesaikan masalah pengurutan sehari-hari. Oke. Silakan kalian scan lagi untuk refleksi peserta didik dalam pembelajaran. Ini silakan kalian scan. Saya ada sedikit games lagi atau ice breaking untuk kalian semua. Ice breakingnya yaitu tebak-tebakan. Perhatikan clue-nya ya. Clue-nya adalah warna-warni. Dan kita akan jalan-jalan keliling dunia. Hari pertama kita ke Mekah. Kemudian hari kedua kita ke Jamaika. Hari ketiga kita ke mana? Kamboja. Apa? Kamboja. Ada lagi? Korea. Korea, oke. Kamboja. Kuwait, ada lagi? Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang algoritma pencarian. Kalau hari ini kita membahas tentang algoritma pengurutan atau sorting. Nanti di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang pencarian atau searching ini. Di mana di dalam algoritma dikenal 3 metode pencarian atau searching. Yang pertama, pencarian linear, kedua pencarian biner, dan pencarian lompat atau jam. Saya mau minta pendapat dari salah satu di antara kalian bagaimana
pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapat? Siapa yang mau mengungkapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Kali ini saya akan mengungkapkan perasaan saya saat pelajaran informatika tentang selection sort, insert sort, sama bubble sort. Perasaan saya begitu sangat senang karena bisa mengurutkan dengan baik atau pengurutan dalam elemen-elemen atau angka. Itu saja Pak dari saya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada sebuah quotes. Ingatlah, setiap langkah kecil yang akan kita ambil akan membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Jangan pernah menyerah karena kesuksesan hanya untuk mereka yang pantang menyerah. Dan juga saya memberikan sedikit pesan kepada kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang pengurutan. Semoga materi ini, pengurutan ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya minta untuk kalian berdiri lagi. Berdiri lagi, kemudian periksa lagi kerapian pasca diskusi tadi. Adakah sampah yang tertera atau terdapat di antara bawah, kanan, kiri? Silahkan kalian buang dulu ke bak sampah yang ada di belakang untuk ya, pijakan kecil untuk meregangkan penat di pundak. Boleh? Silakan. Oke. Sekarang waktunya kita untuk berkemas-kemas. Silahkan persiapkan, jangan sampai ada peralatan ataupun buku kalian yang tertinggal. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pada pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Nanti ketika pulang, tolong hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, Pak Putra, tadi kita sudah melakukan proses pembelajarannya dan saya juga sudah melakukan observasi. Jadi kita sekarang akan berdiskusi bersama-sama untuk melihat beberapa hal yang perlu kita bahas dari proses pembelajaran Bapak hari ini. Kira-kira nih Pak, apa yang menurut Bapak sudah Bapak nilai baik dari proses pembelajaran Bapak hari ini? Yang sudah saya anggap baik dari pembelajaran yang sudah saya lakukan itu adalah sesuai dengan modul yang saya buat sebelumnya, yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Lalu kira-kira dari proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan hari ini, apa yang mau Bapak tingkatkan? Dari segi penyajian bahan ajar, Pak. Maksudnya kan model pembelajaran saya PPL berintegrasi dengan berdiferensiasi konten. Nah, jadi mungkin yang perlu ditingkatkan itu adalah variasi dari diferensiasi konten tadi. Jadi penyediaan bahan ajarnya. Yang selama ini kan itu baru ada beberapa saja, jadi kurang inovatif lah. Gitu. Jadi yang ingin ditingkatkan tentang variasi dari diferensiasi kontennya itu. Iya. Nah, dari proses observasi yang sudah saya lakukan tadi, saya ingin minta izin untuk menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Itu yang pertama, pelaksanaan proses pembelajarannya itu karena kita kesepakatan kemarin itu yang ingin diamati adalah pelaksanaan diferensiasi kontennya. Menurut saya proses pelaksanaan diferensiasi kontennya sudah sangat baik
siswa terpenuhi kebutuhan belajarnya dari beberapa variasi konten yang diberikan seperti itu. Lalu juga alur yang disajikan dari proses pembelajaran Bapak tadi juga sudah sangat sesuai dengan modul ajar yang sudah diberikan. Peserta didiknya juga sangat terlibat aktif. Berikutnya, cara Bapak mengajar juga sudah sangat luar biasa sekali. Siswa sudah sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi itu beberapa hal yang menjadi hasil observasi saya tadi. Mungkin ada beberapa catatan tambahan yang ingin saya sampaikan dari beberapa hal tadi itu. Mungkin yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang manajemen waktunya gitu ya Pak ya, jadi supaya tidak melebihi dari waktu yang ditentukan. Untuk selebihnya itu sudah sangat luar biasa bagus seperti itu. Oke, berikutnya Pak, untuk rencana tindak lanjutnya nih Pak, apa yang mungkin setelah kegiatan observasi kita hari ini Bapak mau ada rencana apa untuk kedepannya? Berdasarkan pembelajaran yang dilakukan, karena diferensiasi itu kan ada 3 ya Pak ya. Nah, kalau di saya sebelumnya adalah di konten, saya mau mencoba yang berdiferensiasi proses Pak, yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara individu. Dari tujuan apa aktivitas pengembangan yang ingin dilakukan tadi itu, tujuan yang hendak dicapai apa nih Pak dari kegiatan itu? Tujuannya diharapkan nanti masing-masing individu atau peserta didik itu mendapatkan materi sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Ukuran keberhasilannya Pak, kira-kira Bapak menilai nanti kegiatannya itu akan berhasil berdasarkan apa? Melalui hasil penilaian sumatif. Jadi ukuran keberhasilan itu berdasarkan penilaian sumatif ya Pak. Oke. Ada nggak Pak yang bisa mendukung dari proses kegiatan yang ingin Bapak lakukan nanti? Mungkin lebih ke rekan sejawat. Rekan sejawat. Kira-kira kapan Pak mau mulai dilaksanakan? Sesuai dengan jadwal pembelajaran itu minggu depan. Minggu depan. Oke, kalau dari percakapan kita di praobservasi, Bapak menilai proses pembelajaran Bapak di diferensiasi konten itu kan ada di angka 6 atau 7 dan ingin ditingkatkan lagi ke 8. Menurut penilaian Bapak sendiri, apakah sudah mencapai 8 atau lebih? Sudah Pak. Sudah. Ada di angka berapa itu Pak? 8. Jadi tercapai ya Pak ya targetnya untuk meningkatkan dari angka 6 sampai ke angka 8. Oke. Jadi terima kasih Pak untuk proses pembelajarannya hari ini yang sudah Bapak lakukan, luar biasa sekali. Apa yang menjadi target pengembangan juga bisa dilakukan dengan baik dan proses pembelajaran juga bisa dilakukan dengan interaktif dan menarik sehingga kebutuhan belajar murid tadi bisa terpenuhi seperti itu. Jadi semoga hasil dari obrolan kita hari ini, dari proses observasi kita hari ini bisa menjadi penyemangat untuk Bapak dalam melaksanakan aktivitas pengembangan yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu penerapan diferensiasi proses tadi. Oke, itu dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Oke, sebelumnya terima kasih atas observasi yang dilakukan oleh Pak Willy, karena jujur saja kalau saya menilai proses pembelajaran saya sendiri mungkin bagus saja gitu, tapi karena ada rekan sejawat seperti Pak Willy, jadi bisa memberikan masukan, saran kepada saya terutama dalam proses belajar mengajar gitu. Oke, terima kasih sama-sama sekali lagi Pak. Semoga setelah hari ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat pagi.